Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-21, tepatnya tahun 2021, ilmu pengetahuan telah berkembang sangat pesat dan maju. Ditemukan berbagai macam penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang baru, yaitu salah satunya penemuan teknologi-teknologi canggih seperti teropong dan roket untuk cabang ilmu astronomi. Sejak ditemukan teropong bintang, perhatian manusia untuk mengamati benda langit semakin giat dilakukan. Kemudian, meningkat membangun observatorium yang dibangun sebagai tempat menyimpan teropong besar seperti Observatorium Bosca di Lembang, Bandung. Memasuki tahun 1950-an, manusia sudah mulai tidak puas dengan hanya mengamati benda langit dari bumi, tetapi sudah mencoba meluncurkan roket dan satelit ke ruang angkasa. Pandangan Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan iptek hingga sekarang. Bahkan, di dalam Al-Quran telah disediakan semua apa yang tidak manusia ketahui. Namun, para peneliti dan ilmuwan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam perkembangan sains. Dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat-ayat kebesaran Allah atau disebut dengan ayat-ayat kauniyah, yang membicarakan tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu astronomi. Contohnya yaitu jin dan manusia tidak sanggup melintasi semua penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Surat Ar-Rahman ayat 33 ini memotivasi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Secara khusus, Surat Ar-Rahman ayat 33 adalah ayat yang mempersilahkan manusia untuk melintasi langit dan bumi, sekaligus mengingatkan bahwa hal itu tak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan sultan. Berikut adalah penafsiran dari Surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Seruan jin dan manusia. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan jin terlebih dahulu daripada manusia, karena jin memiliki kemampuan lebih besar dalam mengarungi angkasa. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, bahwa mereka sejak dahulu telah sanggup mengarungi angkasa untuk mencuri berita langit. Namun, kemudian Allah melempari mereka dengan panah api. 2. Jika mampu melintasi penjuru langit. Ada 3 pendapat mengenai ayat ini. Pertama, berkaitan dengan ketidakmampuan manusia lari dari takdir Allah dan lari dari kekuasaannya. Ibnu Katsir menjelaskan, kalian tidak akan dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Bahkan dia meliputi kalian dan kalian tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumnya. Tidak pula membatalkan hukumnya terhadap kalian. Kemanapun kalian pergi, selalu diliput. Kedua, berkaitan dengan keadaan pada hari kiamat nanti, terutama di Yaumul Mahsyar. Manusia tidak akan mampu meloloskan diri di saat itu. Dan ini menceritakan keadaan di Yaumul Mahsyar, sedangkan semua malaikat mengawasi semua makhluk sebanyak 7 saf dari semua penjuru. Maka, tiada seorang pun dapat meloloskan diri,
kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketiga, berkaitan dengan kemampuan manusia menjelajah ruang angkasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan jika manusia hendak melintasi langit dan bumi. 3. Tak bisa kecuali dengan sultan. Saib Qutb dalam tafsir Fi Zilail Quran mengatakan, sultan di sini adalah kekuatan dan tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali pemilik kekuatan. Ayat ini menurut Saib Qutb terkait pembalasan Allah kepada jin dan manusia. Allah menantang keduanya untuk menembus penjuru langit dan bumi, dan mereka tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Buya Hamka menjelaskan bahwa kekuatan manusia sangat terbatas, dan kekuatan itu juga pemberian dari Allah, sang pemilik kekuatan. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, wahai manusia dan jin, jika memang kalian mampu untuk keluar menerobos dari sisi-sisi langit dan bumi untuk lari melepaskan diri dari kodo dan qadar Allah, dari kuasa dan kekuasaannya, silahkan kalian coba lakukan itu dan selamatkan diri kalian. Kamu sekalian takkan sanggup untuk menerobos dan melarikan diri dari putusan dan kekuasaannya, kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Sementara kalian tiada sedikit pun memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Sampai saat ini terbukti betapa besarnya upaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk dapat menembus lingkup gravitasi bumi. Kesuksesan eksperimen perjalanan luar angkasa selama waktu yang sedikit dan terbatas, jika dibandingkan dengan besarnya alam raya itu saja memerlukan upaya yang luar biasa di bidang sains dengan segala cabangnya. Teknik, matematika, seni, geologi, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan biaya sangat besar. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa upaya menembus langit dan bumi yang berjarak jutaan tahun cahaya itu mustahil dapat dilakukan oleh jin dan manusia. Akan tetapi, ada beberapa teknologi yang mampu menembus atmosfer bumi. Teknologi bumi yang mampu menembus atmosfer bumi yaitu, pertama ada satelit. Satelit adalah sebuah teknologi media yang diluncurkan di orbit bumi yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia pada berbagai hal tertentu, seperti memantau letak geografis di bumi, pertahanan dan keamanan, serta telekomunikasi. Pada perkembangannya, satelit digunakan di berbagai macam kebutuhan yang tidak disebutkan sebelumnya. Saat ini, satelit sangat berperan dalam penerapan di bidang komunikasi. Sebagai contoh, kita dapat melakukan telekonferensi dengan menggunakan media satelit. Yang kedua, ada roket luar angkasa. Roket adalah wahana luar angkasa. Roket inilah yang memberikan tekanan serta dorongan bagi peluru kendali atau kendaraan terbang untuk meluncur ke angkasa. Di sini, aksi-reaksi berlangsung di dalam ruang bakar yang lalu membuat gas mengalir, sehingga roket pun dipacu dengan kecepatan hipersonik. Roket pertama kali digunakan dalam militer dan rekreasi yang tujuannya untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian, penggunaan roket mulai lebih ditekankan pada abad ke-20, tertuju pada militer, industri, dan ilmu pengetahuan untuk menelusuri planet. Pendapat bahwa manusia tidak dapat keluar angkasa itu tidak benar. Dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Manusia bisa keluar angkasa menembus atmosfer bumi dikembalikan pada ilmuwan dan kesepakatan mayoritas para ahli. Fakta, penelitian dan jurnal ilmiah sangat banyak yang menunjukkan bahwa manusia ada yang bisa menembus atmosfer bumi dan berada di luar angkasa dengan pesawat ulang-alik dan satelit luar angkasa. Allah menyeru jin dan manusia dan mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Di dunia ini, jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Di akhirat nanti, jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan, namun kekuatan manusia itu terbatas. Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan lain-lain.
Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan anjuran Allah kepada jin dan manusia untuk menjelajahi semua tempat, baik di darat, laut, maupun angkasa. Ada satu syarat yang dikemukakan Allah bersamaan dengan anjuran ini, yaitu bahwa aktivitas tersebut hanya dapat dilaksanakan bila manusia dan jin memiliki ilmu yang dapat dipergunakan untuk mewujudkannya. Sepintas anjuran ini Allah tunjukkan kepada jin dan manusia, namun menurut para ulama, objek utama yang dituju oleh firman Allah ini adalah manusia. Alasannya, manusia adalah subjek yang selalu menjadi pembicaraan utama dalam hampir seluruh ayat Al-Quran. Dengan demikian, manusia dipersilahkan untuk pergi kemana saja yang diinginkan. Jika tempat yang dituju sangat jauh, maka untuk sampai ke sana, manusia mesti menggunakan alat transportasi yang memadai. Hal yang terakhir ini dapat diwujudkan bila manusia memiliki teknologi yang terkait dengan kendaraan yang akan dipergunakan. Penguasaan teknologi kendaraan seperti kapal laut, pesawat terbang, dan sebagainya berkaitan pula dengan pengetahuan akan fenomena alam. Yang demikian ini karena semua yang ada di alam raya akan selalu berhubungan dengan yang ada di langit dan bumi, tidak ada satupun teknologi yang tidak berkaitan dengan alam raya. Dengan asumsi seperti ini, pengetahuan tentang alam semesta menjadi suatu hal yang mesti dikuasai. Wallahu a'lam.